Ya, hello, welcome and welcome back. Antara intuitif, ya, aduh, aku speedrun nih hari ini. Aku bikin midweek, tapi ini kayaknya lebih ke full moon in Libra, eclipse full moon in Libra. Aku, ya, Maret tanggal 25 ada full moon lunar eclipse in Libra, jadi tadinya aku nggak tahu ngerasa perlu atau nggak bikin ini, tapi why not mungkin. Nggak, seriusnya aku nggak terlalu pinter soal astrologi to be completely honest, jadi mungkin bakal agak hit and miss di sana sini, cuma ya first thing for everything anyway. Kita punya Aries, ya Aries di, kalau urutan recording ini pertama, jadi please bear with me, aku masih warming up harusnya, tapi Aries kita punya Seven of Swords di sini. Oh ya, spreadnya agak ganti, agak beda sama yang 2 minggu yang lalu gitu. Ya, nggak akan speedrun deh ya. Aku bakal take my time. Di sini ada Seven of Swords, di sebelahnya ada Page of Coin sama High Priestess. Hmm, aku ngelihat ada pergerakan, maksudnya ada proses transisi, cuma mungkin proses transisinya nggak, bukan transisi yang smooth sailing kayak Six of Swords. Iya, ini kalian melihat ada potensi baru dan kalian sedang berusaha untuk sampai ke situ, atau at least ada tindakannya untuk sampai ke situ. Cuma kalau ngelihat si Seven of Swords ini, dia ngelihat ke belakang ke arah High Priestess dan dia arah geraknya tuh ke Page of Coin. uh, ada ada kesan kalau kalian menghindari, apa ya, kalian menghindari kata hati kalian untuk ngejar hal yang sifatnya material dan rasanya masih terlalu dini, ya, kayak kayak kalian mengabaikan kata hati kalian buat ngejar duit yang sebenarnya nggak seberapa kayak gitu, ya. Tapi aku nggak tahu drive-nya apa sampai kalian ngerasa perlu banget, atau ya, ketakutanku sebenarnya kalian nggak perlu banget, soalnya ini prospeknya nggak gede-gede amat, tapi kalau kalian sampai harus mencuri-curi atau sampai harus nyolong-nyolong untuk sampai ke situ gitu, apalagi kayak hati kalian sendiri udah bilang ini gak worth it gitu, tapi kalian masih tetap jalanin, mungkin agak bahaya atau agak riskannya di situ. Ya, di bawah Seven of Swords kita punya Knight of Cups, di bawah Page of Coin kita punya Four of Cups, di bawah High Priestess kita punya Six of Swords. Nah, ini Six of Swords yang tadi aku bilang, ini proses transisi yang smooth sailing, proses transisi yang harusnya berjalan lebih lancar. Mungkin deep down atau uh, sebenarnya kalian sendiri tahu harusnya kemana, ya harusnya kalian ngambil rutenya kemana gitu. Tapi mungkin kalian lebih tergiur sama Page of Coin di sini, makanya walaupun caranya nggak selalu jujur, itu yang malah kalian lakuin. Padahal High Priestess ini dia tahu harusnya kalian smooth sailingnya atau proses transisi yang mulusnya itu kemana. Terus kalau ngeliat ada Knight of Coin di bawah Seven of Swords, uh, somehow ada kesan kalau ini, nggak tahu ya, kalian agak mencuri-curinya tuh, atau soalnya ini kalau dilihat sama pihak ketiga, maksudnya kayak kalau dilihat sama orang lain, ini kalian nggak kelihatan sedang berusaha untuk tidak jujur, by the way. Ya kak, orang bakal ngelihat ini ya, ya baik-baik aja gitu, orang bakal mendukung apa yang berusaha kamu lakuin di sini. Padahal kemungkinan yang nunggu kalian di sana, atau kemungkinan kalaupun iya kalian dapat Page of Coin di sini, itu bukan hal yang bisa kalian terima atau syukuri dengan baik.
Iya, kalian tetap bakal ngerasa kurang dan bakal ngerasa kayak ini masih page of coin kayak gitu. Iya, ngejar, iya kesan kalau kalian ngejar profit demi apa ya, demi hasil yang sebenarnya nggak terlalu besar dan mengabaikan intuisi atau mungkin apa di sini kata hati kali. Ini nggak kayak kalian apa sih kayak emotionally, gini nggak kayak kalian mengabaikan perasaan kalian di sini. Maksudnya perasaan kalian pun on board, maksudnya perasaan kalian pun mendukung apa yang ingin kalian capai di sini, apa yang ingin kalian lakukan di sini. Cuma aku nggak tahu sih. Kayak mungkin bilangnya kalau dilihat dari higher perspektif gitu, kalau dilihat dari perspektif yang lebih tinggi, sudut pandang yang lebih tinggi, harusnya ada cara lain. Ya, mungkin ada kesan kalau kalian tuh kepepet gitu buat ngambil page of coin kayak aduh, udah kepepet nih nggak tahu harus nyari, iya kali gitu ya, kayak kepepet kepepet butuh uang terus kalian eh, main ambil kerjaan aja gitu yang sebenarnya hasilnya nggak terlalu besar atau hasilnya nggak terlalu, kalau bahasa Sundanya nggak terlalu ke hati, nggak, ya hasilnya nggak terlalu besar, cuma emang apa sih, karena kalian lagi butuh lagi kepepet itu yang kalian ambil, padahal mungkin kalau dipikir baik-baik atau sebenarnya deep down kalian tahu ada jalan keluar yang lebih baik dari masalah ini, cuma itu somehow nggak kalian ambil. Iya, di bawah page of coin, di atas page of cups kita punya kita punya nine of swords sama ya sama six of one, jadi bakal kerasa lebih banyak ya, kalaupun pada akhirnya cara ini berhasil bakal kerasa lebih banyak pahitnya, ya bakal kayak yang tadi aku bilang gitu, kayak hasilnya nggak seberapa cuma kerjanya cukup ngebatin kayak gitu. Kerjanya cukup ya cukup tidak mengenakan prosesnya kayak. Emang bakal berhasil, iya. Cuma apakah hasilnya setara dengan usaha yang dikeluarkan? Ya, balik lagi ke pertanyaan itu. Aduh, ada Justice sama The Empress eh, di bawah Seven of Swords, di atas Knight of Cups. Ini somehow ini terasa kalau cara kalian menjustify atau cara kalian untuk apa ya, untuk membenarkan apa yang sedang kalian lakukan atau kalian usahakan di sini. Ya kalau lihat dua kartu ini somehow aku jadi ngerasa bodoh udah, ya 5 menit terakhir aku udah bilang apa yang udah aku bilang tadi kayak I feel so stupid. Kayak apapun yang aku bilang kayaknya bakal mental juga sih, kalian tahu atau somehow kalian tahu gimana cara menjustify apa yang kalian eh, ingin coba lakukan atau ingin coba capai di sini. Maksudnya, ya aku berargumen against it pun, aku berargumen menentang itu pun rasanya agak percuma sih. Soalnya, tapi gimana dong? Ya, oke lah ya, kalau kalian ngerasa emang nggak ada jalan lain dan mungkin di mata kalian sekarang prospeknya ini cukup menjanjikan, ya. Cuma paling best I can do atau hal terbaik yang bisa aku lakuin saat ini ya mengingatkan kalau mungkin kalau dipikir lebih baik lagi atau kita coba pertimbangkan dengan lebih saksama, mungkin ada jalan lebih baik kayak gitu. Atau mungkin sebenarnya, dan mungkin ini yang paling aku takutkan adalah mungkin sebenarnya kondisi kalian yang sekarang lagi kepepet itu eh, sebenarnya kondisinya tuh bukan kondisi yang permanen gitu. Ya ini kondisi sementara. Jadi kalau kalian ngambil solusi yang berdampak jangka panjang buat nutupin kondisi yang sementara ini,
ada resiko jangka panjang yang kemungkinan harus kalian tanggung ke depannya. Jadi tolong hati-hati. Ya aku ngerti kalau lagi kepepet, aku ngerti kalau lagi butuhnya gitu. Cuma kalau ternyata penyelesaiannya atau ternyata jalan keluarnya menuntut kalian atau memungkinkan kalian untuk menanggung resiko jangka panjang untuk menutupi kebutuhan jangka pendek ini, tolong dipikirkan lagi. Soalnya aku ngerasa atau yang kulihat di sini, keadaan kepepet kalian di sini tuh sementara, ini nggak selamanya. Ya jadi jangan gegabah, eh, dipertimbangkan lagi. Eh, dan ya ketakutanku atau concern aku di situ sih. Jangan pakai solusi jangka panjang buat nutupin masalah jangka pendek kayak gini. Atau kalau kalian ya kalau kesimpulan yang kalian ambil setelah mempertimbangkan kembali terus kalian ngerasa benar-benar perlu ngelakuin ini soalnya ini ada dampak jangka panjangnya makanya kalian ngerasa oke buat ngambil resiko jangka panjang ya it's fine. Cuma ya hal terbaik yang bisa aku tawarkan adalah tolong pikirkan lagi soal resiko jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya gitu aja mungkin Aries. Ada lagi bentar. Iya, dan kalau ngelihat ada Wheel of Fortune di sini, walaupun sebelahnya ada Eight of Coin, ini menarik sih. Aku baru kali ini buka spread kayak gini. Kayak aku baru ngarang-ngarang gitu tadi habis tarawih gitu. Aku bikin spread baru buat konteks ya buat konteks reading kayak gini. Terus eh ya aku masih pangling dan masih berasa ajaib gitu. Oh bisa kayak gini. Ada High Priestess di bawahnya Wheel of Fortune. Itu tuh di antara eh, Six of Swords. Jadi kayak keadaan ini ya walaupun di sini ada Eight of Coin tapi aku ngerasa keadaan ini bisa tiba-tiba berubah kapan aja di luar dugaan kalian. Even kalau kalian mikir kalau nggak ada ini mah jangka panjang nih kayak ya yeah, kayak kalau apa ya kalau kalau misalnya kalian lagi kepepet banget butuh uang misalnya buat nutupin bulanan terus kalian eh, lagi butuh-butuhnya terus nggak ada apa ya nggak nutup bulan ini terus kalian mikir ya udahlah kerjaan ini gue ambil aja kayak gitu kayak yang penting bulanan ini ketutup dulu kayak gitu padahal si kerjaan ini tuh kontraknya jangka panjang terus hasilnya juga pas-pasan gitu cuma nutup buat bulanan doang kayak gitu sedangkan kita nggak tahu kedepannya butuh bulanannya bisa lebih kayak gitu atau ada kebutuhan lain ke depannya selain kebutuhan bulanan terus kita ngambil kerjaan yang cuma nutup bulanan ini dan ada prospek jangka panjangnya di situ. Kalau tiba-tiba kalian ngerasa kayak udahlah ambil aja kayak gitu, yang penting bulanannya ketutup, keadaan kalian yang kepepet saat ini bisa tiba-tiba berubah gitu aja kayak ada Wheel of Fortune terus ada eh ya ada Six of Swords di sini. Yang kalian rasa atau yang kalian pikir keadaan apa sih masalahnya bakal berkepanjangan bisa tiba-tiba masalahnya hilang puff gitu kayak tiba-tiba keadaannya nggak jadi terasa tidak sesulit itu makanya eh, yang ini mungkin apa ya ya kayak Nine of Swords di sini terus ada Four of Cups di sini mungkin rasanya kayak gitu walaupun pada akhirnya kalian ngerasa udah bisa menangani apa ya kayak buat saat ini kayak misalnya kerjanya kalian ambil terus kayak eh udah fix bulan ini terima gaji terus kalian ngerasa oke problem solve gitu kayak ada sense of victory karena masalah itu udah ketutup gitu tapi dalam jangka panjang kalian ngerasa atau kedepannya mungkin kalian ngerasa kayak aduh ngapain gue kayak ada penyesalan yang bakal terjadi mungkin kedepannya yang iya soalnya kedepannya mungkin gak akan sesulit itu terus karena kita udah harus komit di sini udah harus komit di project ini di kerjaan ini ada rasa penyesalan kedepannya yang kalian harus terima ya harus terima lah ya kayak gitu
Overall jujur tiap kali dapat readingan kayak gini atau konteks, soalnya ini bulanan terus aku nggak nyimpen konteks kayak pertanyaan atau tema kayak gini. Aku harap yang kalian alami atau yang kalian hadapi tidak seperti ya, semoga ini tidak resonate buat kalian, semoga hidup kalian jauh lebih baik dari yang ku jabarkan dari tadi gitu. Aku nggak suka sebenarnya. Iya, aku masih berasa kayak tadi pagi gitu. Soal apa ya, pick a card luka batin, terus ternyata ada yang bilang resonate, terus ya semoga ini ya resonate pun, semoga kalian bisa nemuin, dan semoga bacaan tarot ini ngebantu situasi kalian ya. Iya, it's the least I can do. Ada perasaan helpless kalau aku ngerasa, kalau aku lihat ya, kalau aku present something terus ternyata something itu resonate dan aku nggak bisa add value terhadap apa yang aku kasih, terutama kalau yang aku lihat di sini atau yang aku share di sini cenderung negatif. Aku harap most of the time aku harap ini nggak resonate, dan kalau ternyata resonate semoga ini bisa membantu kalian di di proses ngelewatinnya gitu aja kali ya. Thank you Aries. Ya, thank you Aries, semoga bermanfaat. Makasih banget buat waktunya, and I'll see you in the next reading.